Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang insyaallah kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bersemangat seperti sebagaimana Pak Takbir tadi mengantarkan ceramah pada malam hari ini cukup menggelegar. Mudah-mudahan itu kita senantiasa bisa mempertahankan itu, karena salah satu yang bisa membuka kita untuk tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadah itu adalah semangat kita. Semangat itu bukan hanya sekedar semangat dalam urusan dunia, tetapi ketika kita berurusan dengan akhirat, itu biasanya ada kontradiksi, Pak. Apalagi kalau sudah puasa itu, sudah buka, sudah masuk pisang hijau, masuk coto dan sebagainya, kita sudah mulai ngantuk dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan diwakili tadi Pak Ustaz Takbir, alhamdulillah kita masih bersemangat. Pada malam hari ini kita masih memiliki keimanan dan kesungguhan untuk menjalankan ibadah puasa, dan kita lanjutkan dengan salat tarawih. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Sahih Muslim, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup pendek, tetapi itu cukup padat dan saya kira ini sesuai dengan kondisi kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Innallaha yuhibbu abdun taqiyyun ghaniyyun khafiyyun. Ini hanya tiga dari Rasulullah SAW, bahwa Allah itu mencintai orang yang pertama adalah orang yang taqiyun. Taqiyun itu adalah orang yang bertakwa. Nah, kalau kita berbicara tentang takwa, kalau masuk bulan Ramadan itu menjadi pembahasan yang hampir setiap penceramah pasti membahas tentang takwa. Karena memang tujuan daripada puasa kita dan ibadah kita di bulan Ramadan itu adalah tujuannya adalah takwa. Hanya kadang-kadang kita memahami bahwa takwa itu kita lebih mendekatkan dengan pengertian takwa. Kita lebih mendekatkan arti dari takwa itu adalah takwa. Sebenarnya tidak sama. Takut itu juga sama dengan takwa. Tetapi kalau kita artikan di dalam Islam, takut itu lebih luas pemahamannya. Kalau takut dalam artian bahasa Indonesia, itu hanya kita takut ketika kita melihat sesuatu, dan ketika kita tidak melihatnya, kita tidak takut lagi. Jadi kita hanya takut pada fisiknya. Kita melihat, takutnya kadang kita melihat dia. Tapi kalau berbicara tentang takwa dalam Islam, itu lebih luas. Nah, takwa di dalam Islam itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan murkanya Allah. Takut apabila kita berbuat sesuatu, takut akan tidak adanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya takwa itu dalam Islam itu lebih luas. Nah, kalau kita hubungkan juga dengan surah Al-Baqarah yang biasa kita jadikan sebagai landasan tentang takwa itu, di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah dikatakan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Di awalnya alif lam dzalikal kitab hudan lil muttaqin. Orang yang bertakwa. Nah, siapa itu orang yang bertakwa? Kalau kita artikan di dalam Al-Quran ini, dalam surah Al-Baqarah ini, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, yang gaib itu siapa? Yang termasuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, gaib di sini itu tidak berarti bahwa zatnya. Bukan hanya zatnya, tetapi kita yakin bahwa apa yang kita perbuat itu selalu dilihat oleh Allah dan dicatat oleh para malaikatnya. Nah, malaikat itu termasuk makhluk yang gaib.
alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang gaib itu ya termasuk Allah dan Allah Subhanahu wa taala, dan segala perbuatan kita yang dicatat oleh para malaikat, maka itu adalah termasuk yang gaib. Bahkan sebenarnya puasa kita sebenarnya ini itu termasuk puasa, itu adalah ibadah yang gaib. Kenapa dikatakan gaib? Karena salah satunya ibadah di dalam agama kita itu tidak ada nominal pahalanya. Kalau sholat itu sudah jelas Bapak Ibu sekalian, sholat berjamaah itu 27 derajat lebih mulia dibanding orang yang sholat sendirian. Tapi apa kata Rasulullah SAW tentang puasa dalam hadis qudsi? Kullu amal bani Adam lahu. Setiap amal perbuatan umat Nabi Adam itu, kita ini manusia ini, baginya illa shaum wa ana ajzi bihi, kecuali puasa. Puasa itu saya yang membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam diskusi. Artinya bahwa puasa itu sebenarnya adalah puasa yang tidak bisa diterka nominalnya. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan di akhir di tentang Ramadan itu katakan la'allakum tattaqun. Karena untuk mencapai itu adalah harus kita dengan penuh keimanan, penuh dengan keyakinan bahwa ibadah kita ini memang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakini bahwa Allah yang hanya bisa membalasnya. Oleh karena itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa di dalam agama kita itu tidak hanya sebatas kita takut dalam pengertian takut secara fisik, tetapi takut dalam pengertian bahwa apapun yang kita perbuat itu selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat apa yang kita perbuat. Nah, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib juga mendefinisikan takwa itu. Beliau mengatakan at-taqwa hiya al-khawfu minal jali wa 'amalu bil tanzih wal qana'atu bil qalil wal isti'dalu bil yawmir rahim. Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti itu. Yang pertama kata Abi Thalib bahwa takut itu al-khawfu minal jali, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan yang kita ketikkan tadi. Al-khawfu minal jali adalah takut dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang selalu melihat kita, yang selalu mengawasi terhadap setiap perbuatan kita dan membalas setiap apa yang kita perbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin yarah. Jadi tidak ada satupun perbuatan kita yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, al-khawfu minal jali, kemudian wa'amalu bit tanzih. Jadi takwa itu tidak hanya takut dalam artian takut pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi disertakan dengan wa'amalu bit tanzih, yaitu mengamalkan apa yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'an. Nah, apa yang diturunkan dalam Al-Qur'an tentu banyak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, ibadah sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Nah, kesemuanya itu harus selaras dengan takwa. Artinya ketika kita sudah takut pada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini apapun yang kita perbuat, maka harus disertakan dengan amal perbuatan. Makanya dikatakan innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Jadi orang yang beriman itu bukan hanya sekedar meyakini, tetapi disertai dengan perbuatan. Maka di dalam Al-Qur'an itu selalu dibarengi dengan innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, disertai dengan perbuatan. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, innallaha yuhibbul abdun taqiyyun ghaniyyun. Nah, ini mungkin agak pemahaman kita, ghaniyyun itu adalah kaya. Kalau Allah menghendaki kaya, innallaha yuhibbul ghaniyyun, Allah menginginkan mencintai hambanya yang kaya. Berarti
sama dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kan memiliki sifat al-ghani. Nah, di sini para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, para ilmu hadis menerjemahkan bahwa al-ghani di sini itu tidak berarti bahwa kaya secara harta. Tetapi yang dimaksudkan al-ghani di sini adalah al-ghani kaya secara jiwa. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Laisal ghina ghina an kasratil qalb, walakin ghina nafs. Tidaklah kekayaan itu kaya dalam pengertian materi, kaya secara materi, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Nah, apa maknanya? Bahwa kekayaan itu adalah juga pintu kita untuk menjadi orang yang soleh. Pintu juga kita menjadi orang soleh. Karena tidak mungkin kita mendermakan kekayaan kita, setiap harta benda kita, kalau kita tidak memiliki kekayaan. Dan Al-Quran sendiri katakan, di dalam Al-Quran tadi katakan alladzina yu'minuna wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian harta yang dimilikinya. Nah, kalau kita tidak memiliki harta, nah apa yang mau dinafkahkan? Dan di dalam hadis Rasulullah SAW juga dikatakan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah tangan yang di atas, tangan di atas dibanding dengan tangan di bawah. Artinya orang yang memberi lebih mulia daripada orang yang meminta. Nah, kalau seperti itu berarti orang harus memiliki kekayaan, harus memiliki harta, harus memberi orang lain. Namun dalam hal ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kekayaan yang kita miliki, harta benda yang kita miliki hendaknya diperoleh dengan secara halal. Karena harta benda kita itu adalah pertanyaan nanti di hari kiamat. Yang pertama, min aina iktasabaha. Dari mana kamu peroleh? Nah, itu pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin banyak harta kita juga semakin panjang hisabnya. Semakin banyak harta benda kita akan semakin panjang hisabnya. Akan dihitung satu persatu. Tidak ada yang meleset pun, satu pun tidak ada yang meleset dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dipampangkan nanti bahwa inilah sewaktu kamu hidup di dunia, inilah kekayaan yang kamu peroleh. Dari mana sumbernya? Kamu di waktu di kantor kamu mengambil seperti ini, kamu guru dan sebagainya. Waktu kamu berdagang, kamu mencurang timbangan dan sebagainya. Semuanya akan dipampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ila aina anfaqtaha. Harta benda kita akan dihisab. Kemana kamu nafkahkan? Sudah ditanya lagi dari mana kamu peroleh, ditanya lagi kemana kamu manfaatkan. Mungkin halal kita peroleh, tetapi penggunaannya yang tidak halal. Mungkin kita belikan pulsa untuk menonton hal-hal yang tidak baik. Mungkin kita belikan ngamen dan sebagainya, tetapi kita belikan untuk narkoba, kita belikan minuman dan sebagainya. Halal memperolehnya, tetapi pengeluarannya, penggunaannya yang haram. Nah, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang mutakin itu adalah adanya keselarasan bahwa apa yang Allah gariskan di dalam Al-Quran kita lakukan, dan kita yakini bahwa setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan ganjaran, dan apapun yang kita perbuat, perbuatan maksiat ataupun kebaikan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini, beliau mengatakan, "Inna Allah yuhibbul 'abdun taqiyyun ghaniyyun khafiyyun." Sungguhnya Allah juga mencintai orang yang khafiyyu, orang yang rahasia. Nah, apa yang dimaksud rahasia di sini? Rahasia adalah orang yang berbuat amal saleh tetapi menyembunyikan perbuatannya. Dia berbuat itu, dia menghindari sikap riya. Dia berbuat memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang kita mohon maaf ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat biasanya dilandasi dengan tendensi, dilandasi dengan adanya keinginan untuk dipuji dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan riya. Riya itu dalam agama kita itu bagaikan kayu lampu yang dibakar api.
Nah, bagaimana kayu yang dibakar api? Itu tidak ada yang tersisa. Semuanya menguap, semuanya hilang tanpa bekas. Nah, itulah bahayanya kalau kita berbuat dengan riya. Nah, di dalam Ramadan inilah bagaimana kita melatih diri kita untuk ikhlas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Melatih kita betul-betul keimanan dan kesungguhan. Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menilai kita berpuasa itu selain diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan ada nanti orang yang berpuasa itu tidak memperoleh nilai puasanya. Karena tadi dia berpuasa itu mungkin hanya menahan tenggorokannya itu tidak makan dan minum, tetapi tidak menahan hawa nafsunya untuk berbuat maksiat. Inilah yang perlu kita cermati bersama jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari landasan puasa ini dalam Al-Qur'an itu dalam surah Al-Baqarah itu memiliki rahasia yang sungguh luar biasa. Sehingga betul-betul Allah itu menyusun ayat Al-Qur'an itu betul-betul itu memberikan suatu rahasia yang menjadikan kita bahwa puasa itu memang suatu ibadah yang melahirkan orang yang bertakwa. Karena kita lihat dari awal, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita lihat susunan ayat ini kalau kita lihat kenapa Allah memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Padahal kewajiban puasa itu kan bukan hanya kewajiban orang yang beriman, tapi kewajiban orang yang muslim. Kalau sudah menyatakan diri muslim, ya dia sudah balik, itu wajib puasa. Tetapi Allah memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, yaitu orang yang memahami makna puasa itu sebagai suatu ibadah yang memang melahirkan suatu perubahan dalam pribadi kita. Makanya orang yang bertakwa itu adalah buah dari orang yang beriman yang melakukan perbuatan dengan penuh keimanan dan kesungguhan. Makanya dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa dengan keimanan dan kesungguhan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka orang yang berpuasa dengan keimanan dan kesungguhan itu akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang lalu. Nah, keimanan di sini ya kita yakini bahwa apapun yang kita perbuat itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita apakah puasa main-main, puasa dan sebagainya itu semua akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa itu pasti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya mungkin hanya dibatasi 15 menit. Kalau kita bahas panjang tentang ayat ini itu sungguh luar biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan senantiasa menanamkan semangat dalam diri kita untuk selalu istiqomah di dalam menjalankan ibadah puasa ini, sehingga kita menjadi orang yang muttaqin. Muttaqin itu bukan hanya takut, tetapi kita yakin bahwa apa yang kita perbuat insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.